Ya, kita ulas kembali apa yang sudah saya jelaskan dalam menjawab atau menjelaskan kasus tadi. Tadi saya menjelaskan bahwa untuk menjawab pertanyaan dalam kasus kepala dinas tadi, maka kita gunakan uji statistik yang telah dilakukan, yaitu dengan melakukan kegiatan 5 langkah, sehingga langkah terakhirnya itu yaitu langkah kelima dinyatakan bahwa H0-nya itu diterima karena nilai Z hitung sama dengan 1,5 terletak di daerah penerimaan H0, dan itu digambarkan secara visual oleh diagram yang berkaitan dengan kurva normal tadi. Nah, sampai dengan langkah 5, seperti saya tadi katakan, kita baru sampai pada konklusi atau kesimpulan statistik. Nah, jadi disitulah statistika inferensial itu dipakai gitu. Jadi sampai langkah 5 itu baru sampai kesimpulan statistik. Nah, sudah tentu langkah yang berikutnya yaitu penyimpulan atau pengambilan kesimpulan dari penelitian atau survei yang sudah dilakukan oleh kepala penelitian di provinsi itu. Nah, dengan melihat atau diperolehnya bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, maka artinya klaim kepala dinas yang menyatakan bahwa skor tes IPA kelas 9 di provinsinya lebih tinggi dari skor tes IPA nasional itu tidak dapat diterima, tapi pada alfa 5%. Nah itu kesimpulan, sekali lagi, kesimpulan surveinya atau kesimpulan penelitiannya. Jadi dengan demikian, saya ulang, klaim kepala sekolah tadi ditolak bahwa pada alfa 5%, kepala sekolah yang menyatakan bahwa skor tes IPA siswa kelas 9 di provinsinya lebih tinggi dari skor tes IPA nasional tidak dapat diterima. Jadi selisih 80 dan 83 antara 80 dan 83 tidak signifikan pada alfa 5%. Jadi dengan demikian klaim kepala dinas tadi ditolak. Nah, itulah kesimpulan penelitian yang dikemukakan setelah kita memperoleh konklusi atau kesimpulan statistik. Nah, kemudian kalau itu kan pada alfa 5%. Nah, bagaimana kalau alfanya itu kita coba besarkan? Misalnya pengambilan alfanya itu bukan 5% lagi, tapi kita ubah pengambilan alfanya itu misalnya 9% misalnya. Jadi dengan kata lain, kita harus mencari Z kritis pada alfa 9% atau 0,09, masih tetap ujinya 1 ekor yang tadi itu. Nah, sehingga kalau kita gunakan alfa 0,09 jadi 9%. Jadi ini kita saya ganti untuk alfa 9%, lalu uji 1 ekor, maka jadi ini perhatikan aja yang ini. Jadi ini untuk alfa ini. Jadi kita tidak mengambil 5% alfanya. Ini kita ambil 9%.
dan uji 1 ekor. Nah itu kita bisa melihatnya nanti jet hitungnya masih tetap, hanya yang berubah itu ininya apa? Jet kritisnya. Nah untuk itu kita gambarkan di sini. Jadi yang dimaksud dengan alfa 9% itu, kalau tadi kan daerah penolakannya ini 5% itu di sebelah sini. Jadi kalau 9% itu agak lebar, agak luas ininya. Nah ininya tuh daerah penolakannya tuh alfanya 0,09, kita tambah aja 0 gitu. Jadi sekitar ini 9% ini alfanya. Nah untuk itu kita harus gunakan lagi tab jet. Jadi sama seperti tadi, kita cari di kolom ketiga area beyond, kita cari 0,0900. Nah ternyata kalau kita cari di sana, maka 0,09 itu ada tepat pada jetnya itu, nggak tepat sekali, tapi di dalam kolom ketiga itu ada area beyond yang 0,0901 dan itu paling dekat dengan 0,0900. Kalau dilihat ke sebelah kiri, maka skor jetnya itu 1,34. Nah jadi ini 1,34. 1,34 agak di sini. Yang 9%. Nah ini 0, ini 1,34 jetnya. Jadi 1,34. Gitu. Nah, sementara jet hitungnya masih tetap yang tadi. Jadi soalnya tidak dirubah, hanya karena jet hitungnya itu 1,5, maka dia jatuhnya tuh di sini 1,5. Jadi kalau kita perhatikan jet hitungnya itu terletak di mana itu? Nah, jelaslah bahwa jet hitungnya itu terletak di daerah penolakan H0. Oleh karena itu, pada alfa 9%, maka jet hitungnya itu akan terletak di daerah penolakan H0. Dengan demikian, H1 yang diterima gitu. Nah, jadi di dalam statistika itu boleh saja kita mengubah level of signifikan, tapi nanti ada risiko-risiko dari mengapa ngambil 5%, mengapa ambil 9%. Nah jadi sekali lagi pada alfa 9%, klaim kepala dinas yang menyatakan bahwa skor tes IPA kelas 9 di provinsinya lebih tinggi dari skor tes nasional itu diterima. Nah, mungkin Anda akan bertanya, apa artinya itu? Nah, untuk itu perlu dijelaskan di sini bahwa kan muncul pertanyaan, apa artinya H0 diterima pada 5%, itu kasus yang pertama tadi. Nah, ini berkaitan dengan peluang atau probability. Nah, dengan demikian, kalau untuk yang pertama, yaitu H0 diterima pada alfa 5%. Artinya, peluang diterimanya H0 secara kebetulan, jadi di situ ada kata kebetulan.
Jadi sekali lagi peluang diterimanya H0 secara kebetulan, jadi saya tulis biar ini biar lebih mudah dipahami. Jadi pertanyaannya begini, apakah arti dari H0 diterima pada alfa 5%. Nah, ini artinya tuh begini. Ini berkaitan dengan peluang. Nah, ini untuk pertanyaan ini jawabannya itu artinya, ini jawabannya. Ini artinya, arti dari atau jawabannya. Apa arti dari itu? Nah, ini artinya saya tulis ini. Artinya peluang diterimanya. Jadi ini sesuai dengan ini. H0. Nah, ini dalam eksperimen itu kan bisa kebetulan gitu. Nah, jadi di sini peluang diterimanya H0 secara kebetulan ini adalah, jadi peluang diterimanya H0 secara kebetulan adalah kurang dari 5%, artinya 0,05 itu 5%. Sedangkan 95%-nya tidak kebetulan. Jadi yang sebenarnya itu maksudnya tidak kebetulan. Jadi yang sesungguhnya. Nah, itu arti dari itu. Jadi dengan demikian, kalau H0 diterima pada 5% itu peluang diterimanya H0 secara kebetulan. Jadi kata-kata kebetulan itu dalam eksperimen atau dalam pengambilan sampel itu bisa terjadi tidak disengaja gitu, kebetulan. Nah, sehingga 95%-nya tidak kebetulan. Nah, lalu kita kontraskan dengan yang tadi. Apa artinya H0 ditolak? Tadi kan ditolak ya. Apa artinya H0 ditolak pada 9%? Nah, artinya itu hampir sama saja. Jadi peluang ditolaknya H0 secara kebetulan itu kurang dari 9%. Sedangkan sebesar 93% itu tidak kebetulan. Jadi itu hanya menyatakan sebuah ukuran di mana bahwa 5% dan 90% itu berdampingan. Jadi kalau H0, tadi saya ulang, kalau diterima H0 pada 5%, maka 95%-nya tidak kebetulan. Kemudian H0 ditolak pada 9%, maka peluang ditolaknya H0 secara kebetulan itu peluangnya kurang dari 9%. Jadi yang tidak kebetulannya itu 90%. Jadi hanya menyatakan hal seperti itu. Jadi tentang kekeliruan yang dilakukan dalam penelitian itu bisa dinyatakan dalam bentuk pernyataan ini. Nah, jadi arti dari alfa 5%, alfa 9% itu relatif terhadap kebetulan lawan tidak kebetulan. Jadi bukan, kalau ada yang mengatakan gini, artinya dari 100 penelitian maka 5% H0-nya bukan itu. Jadi bukan, atau jangan diartikan dari 100 penelitian maka 5 ditolak. Itu bukan itu satu yang tidak terlalu tepat itu. Nah, kebanyakan selama ini saya dengar seperti itu. Jadi apa artinya 5% H0 itu diterima? Nah, lalu kan 90%-nya itu ditolak kan, H1-nya. Bukan berarti dari 100 penelitian 95 itu ditolak. Nah, itu bukan itu. Kalau error gimana? Tidak ada kaitannya dengan itu. 5%-nya error gitu. Enggak. Oh ya. Kalau
kekeliruannya 5% itu tidak tepat, bukan itu. Jadi kaitannya 5% itu kaitan dengan peluang, bukan errornya gitu. Jadi itu bukan menyatakan besarnya kekeliruan, bukan, tapi peluang ditolaknya H0 secara kebetulan itu kurang dari 9%. Jadi 91%-nya itu tidak kebetulan. Itu maksudnya. Jadi jangan dikelirukan seperti itu. Sehingga di dalam penelitian itu bisa saja kita menegosiasi alfa kembali supaya H0-nya itu ditolak. Dan itu tidak menjadi masalah. Itu saya kira yang perlu saudara-saudara ketahui gitu. Nah tentu untuk pertanyaan selanjutnya bisa secara tertulis atau lisan langsung diajukan pada saya. Nah kemudian yang bagian akhir sekali ini dari pertemuan kita itu sekali lagi diingatkan bahwa seorang peneliti itu bukan, memang yang akan diuji itu hipotesis penelitian, tapi dalam pengujian statistik atau analisis statistiknya bukan menguji H1 atau hipotesis penelitian, tapi yang diuji oleh peneliti itu H0. Dan sudah tentu seorang peneliti itu memiliki harapan atau ekspektasi atau harapan bahwa inginnya itu peneliti itu H0 ditolak. Tapi bukan berarti bahwa kita harus memaksakan supaya H0 ditolak dengan mengubah datanya. Daripada mengubah datanya lebih baik menegosiasi kembali alfanya berapa persen. Sedemikian hingga H0-nya ditolak. Namun demikian mungkin ada pertanyaan sampai berapa kita bisa mengubah alfanya. Di dalam beberapa referensi biasanya sampai 20% masih diperbolehkan. Sehingga seseorang yang sudah belajar statistika, maka ketika sebuah konklusi diterima sebagai gambaran dari hipotesis penelitian yang diterima, maka kita harus tahu berapa alfa yang mereka pakai. Jadi jangan sampai kesimpulan itu atas dasar diterimanya hipotesis penelitian, lalu pada alfa berapa? Nah itu perlu orang-orang yang sudah belajar statistika dengan betul itu harus tahu berapa mereka gunakan level of signifikannya. Nah itu saya kira untuk uji jet. Sementara kita akhiri dulu, nanti saya berikan beberapa soal latihan sebelum nanti kita lanjut ke uji T. Jadi kalau kuliah ini untuk 2 pertemuan saya kira tidak, tapi ini perlu dicermati betul sebelum kita melangkah ke uji-uji yang selanjutnya. Untuk itu, untuk sementara kita akhiri dulu di uji jet ini. Saya kira itu.